zina itu wajib di titik-titik. Sholat itu haram di titik-titik. Isilah titik-titik dengan satu kata. Teka-teki ilmiah, isilah titik-titik di bawah ini dengan satu kata yang sama. 1. Zina itu wajib di titik-titik. 2. Sholat itu haram di titik-titik. Ayo mari berpikir. Ini mumpung tidak ada pertanyaan yang masuk, sehingga sekali-sekali channel Al-Mu'allim Center yang membuat pertanyaan ilmiah untuk belajar ilmu usul fikih. Kemudian kita akan membahas tentang al-qawaidu al-fiqhiyah, kaidah-kaidah tentang fikih. Mari jawab. Teka-teki ilmiah, isilah titik-titik di bawah ini dengan satu kata yang sama. Ini untuk mengasah kemampuan kita, pemahaman kita tentang ilmu agama Islam. 1. Zina itu wajib di titik-titik. 2. Sholat itu haram di titik-titik. Semua titik-titik atas dan bawah itu diisi dengan satu kata yang sama. Jawab. Misalnya kita menggunakan kata tinggalkan. Tinggalkan. Coba kita pasangkan. 1. Zina itu wajib ditinggalkan. Benar apa salah? Zina itu wajib ditinggalkan. Kemudian yang kedua, sholat itu haram ditinggalkan. Jadi zina itu wajib ditinggalkan dan sholat itu haram ditinggalkan. Bagi para santri dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang ingin memperdalam tentang pengetahuan agama Islam, marilah kita belajar al-qawaidu al-fiqhiyatu, kaidah-kaidah tentang fikih. Yang pertama, nanti kita ulang-ulang supaya mudah dipahami. Al-amru bi syai'i nuhiya an dziddihi. Al-amru bi syai'i nuhiya an dziddihi. Al-amru bi syai'i bermula perintah bi syai'i pada sesuatu. Nuhiya maka dilarang. An dziddihi dari yang sebaliknya. Kemudian kaidah yang kedua. An-nahyu 'ani syai'i umira bi dziddihi. An-nahyu 'ani syai'i umira bi dziddihi. An-nahyu bermula larangan 'ani syai'i dari sesuatu, umira maka diperintah bi dziddihi pada yang lawannya. Maksudnya bagaimana? Kaidah yang pertama, al-amru bi syai'in nuhiya 'an dziddihi, perintah pada sesuatu pasti di dalamnya ada larangan dari yang sebaliknya. Contohnya begini. Kalau kita diperintah untuk berdiri, qum berdirilah. Maka kita dilarang duduk. Ya kan? Qum berdirilah. Kan perintahnya berdiri. Duduk boleh atau tidak? Enggak boleh, apalagi berbaring. Begitu. Sekali lagi kami ulang, al-amru bi syai'i nuhiya an dziddihi. Perintah apapun lah pada sesuatu pasti di dalamnya ada larangan dari yang sebaliknya. Kalau diperintah berdiri maka dilarang duduk. Kalau diperintah keluar dilarang masuk. Kalau diperintah sholat dilarang untuk meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat itu haram hukumnya. Itu perintah. Jadi kalau kita diperintah apapun maka di dalam perintah itu pasti ada larangan yang sebaliknya. Kita diperintah untuk syahadat, maka kita dilarang untuk kufur, untuk kafir, apalagi musyrik atau syirik. Kemudian kaidah yang kedua, an-nahyu 'ani syai'i umira bi dziddihi. Larangan dari sesuatu, maka diperintah pada yang sebaliknya atau lawannya. Contoh kita dilarang apa? Dilarang zina. Janganlah berzina. Maka kita diperintah untuk
menjauhi zina, meninggalkan zina sejauh-jauhnya. Kemudian kita misalnya dilarang apa lagi? Dilarang minum minuman keras. Maka kita diperintah untuk meninggalkannya, meninggalkan minuman keras. Contohnya lagi apa? Misalnya, kalau kita menggunakan bahasa Arab, la takum, janganlah engkau berdiri. Kamu jangan berdiri, jangan berdiri. Berarti kita diperintah untuk apa? Kalau jangan berdiri itu bisa dipahami, boleh duduk, boleh berbaring. Tidak harus duduk saja, boleh berbaring. Yang penting tidak berdiri. Lah inilah, di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis selalu ada redaksi perintah dan larangan. Itu selalu. Jadi dalam Al-Quran maupun hadis selalu ada perintah dan selalu ada larangan. Tatkala ada lafaz atau kata-kata yang mengandung perintah, maka kita harus bisa berpikir, kira-kira larangannya apa? Demikian juga tatkala ada kata-kata yang di dalamnya mengandung larangan, maka kita juga harus berpikir, kira-kira kita diperintah untuk apa? Contohnya dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, innahu kana fahisyatu wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Lah mendekati saja tidak boleh. Jangan diartikan, yang nggak boleh kan mendekati. Kalau naik kan tidak apa-apa, menikmati. Loh, ini namanya kan kurang ajar. Contohnya begini, jangan mendekati rel kereta api atau jangan mendekati kereta api yang sedang berjalan. Tapi naik kereta api kan boleh loh, tidak bisa begitu. Nanti dilarang mendekati zina, kemudian ngeyel. Yang tidak boleh kan mendekati saja. Tetapi kalau naik melakukan kan tidak apa-apa, loh malah tambah dosa. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Contoh lagi, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian uffin, hus, ih, cih, ah. Berkata saja hus, ih, ah, iyuh, gitu kan, tidak boleh. Terus kemudian jangan diartikan, yang nggak boleh kan berkata ih, cih, ah kepada kedua orang tua. Kalau memukul bagaimana? Kan tidak ada larangan, yo tidak bisa begitu. Wong ih, ah, saja nggak boleh, apalagi memukul begitu. Itu larangan. Wala taqul lahuma uffin. Ini bisa berlaku untuk apa saja. Oleh sebab itulah para santri, para kaum muslimin wal muslimat yang mau belajar al-qawaidu al-fiqhiyatu, kaidah-kaidah tentang fikih, maka insya Allah akan lama, semakin cerdas, semakin cerdas. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah manfaat dan barokah. Amin, amin, Allahumma amin.